Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Diberkati Tuhan pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan, kasih tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pagi hari ini pagi yang sangat spesial karena pagi hari ini kita sama-sama melayani bersama dengan Rayon Bumi Waras. Wow. Haleluya. Yang kedua dengan Rayon Kemiling. Wow. Yang ketiga Rayon Kupang Sarijo. Kasih tepuk tangan dulu dong. Wow, yang keempat Rayon Sumur Batu. Yang kelima adalah Rayon Kota Karang. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Amen. Sama-sama kita memuji Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih-Mu yang gak pernah berubah untuk setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau mengucap syukur, kami mau kembalikan atas setiap apa yang sudah Tuhan kasih selama seumur hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau lebih dekat, kami mau lebih lagi bertemu dengan Kau secara pribadi Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan karena kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Hey. Terima kasih Tuhan. Katakan Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. rahmatnya Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. kasih Allah Sudahan selalu baru setiap hari. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Lambaikan tangan kita katakan Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya tak pernah berakhir. Rahmatnya pun tak pernah berakhir Mari lambaikan kedua seumur tangan kita katakan hidupku. dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Dengan Sang sukacita. Raja. Dengan sukacita ku kan menari, Amin. dengan sorak-sorai memuji. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Bapak nyanyi Ibu bagi saja Dia boleh nyanyikan Sang lagu ini dengan Raja. sukacita. Dengan sukacita ku kan Amin. menari, Tepuk tangan bagi Tuhan. dengan sorak-sorai memuji. Dengan sorak-sorai kami memuji Tuhan. Amin. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Dengan iman kita katakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji.
bersyukur Tuhan. Sebab Dia Sebab Engkau baik selama hidup kami Tuhan. bahwasanya Mari Bapak Ibu, untuk lambaikan tangan kita dan katakan kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Mari sama-sama katakan. Datanglah Amin. kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kami naikkan penuh sorak-sorai pagi hari ini Tuhan. Amin. Nyatakan dengan iman kita. Semuanya angkat tangan katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Amin. Bahwasanya Untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapak Ibu jemaat saja boleh nyatakan. Bersyukurlah dengan iman kita. Amin. Sebab Dia baik, Selama-lamanya Tuhan. untuk selamanya Amin. kasih setianya. Lagi-lagi katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Dia baik, Bahwasanya untuk selamanya. Lagi dengan iman katakan bersyukurlah. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih bahwasanya setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih sekali lagi katakan setianya. bahwasanya Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. terima kasih Tuhan. Oh, Haleluya. Beri pujian lagi buat Tuhan kita. Haleluya. amin. Kasih setia Tuhan yang begitu besar, yang selalu menolong hidup kita di setiap musim yang kita lalui. Amin. Haleluya. Musim akan selalu
dikasihi, renungkan semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Nyanyikan dengan imanmu. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Menjagaku sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkan, Dia peliharaku. Amin, haleluya. Seumur hidupku, nyanyikan nama Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu, haleluya. Terima kasih buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Selalu kami mampu melewati hari-hari kami semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Angkat tanganmu, naikkan pujian ini lagi. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Selalu menjagaku sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, katakan Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Ini pujian kami kepadamu Tuhan.
Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari rayon-rayon yang bertugas pada hari ini. Ya, puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14, kalau kita melihat dalam ayat ini, firman Tuhan berkata dalam terjemahan baru, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kalau kita lihat dalam terjemahan BIMK, di sini dikatakan, aku dan rakyatku ini sesungguhnya tak dapat memberikan apa-apa kepadamu, karena segalanya adalah pemberianmu, dan apa yang kami berikan ini adalah kepunyaanmu juga. Kalau kita lihat dari ayat ini, dengan jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita semua bahwa segala yang ada dalam hidup kita
itu adalah punya Tuhan. Semua yang ada dalam kehidupan kita itu adalah punya Tuhan, termasuk kehidupan kita pun. Kehidupan kita pun ini semua adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa siapakah kita ini sehingga kita dapat memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Sedangkan yang kita punya pun itu adalah milik Tuhan. Nah, hal ini harusnya kita sadari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bahwa apa yang kita miliki ini semua milik Tuhan. Dan Tuhan bisa kapan aja ambil. Kapan aja bisa diambil oleh Tuhan, dan tanpa ngomong-ngomong pun Tuhan ambil, ya silahkan Tuhan ambil. Karena apa? Semuanya dasarnya adalah punya Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua bahwa kalau kita diberikan kesempatan untuk memberi dari apa yang kita miliki saat ini, sebenarnya ini menunjukkan bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, seberapa percayanya kita kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu selalu saya katakan bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan bukan hanya ditentukan ketika kita datang ibadah, bukan cuma sekedar kata-kata saja kita berkata kita percaya kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar berkata saya percaya Tuhan, tapi bagaimana kita mempercayakan hidup kita. Kalau berbicara hidup, bukan cuma sekedar bagaimana kita datang ke ibadah, tapi seluruh kehidupan kita harus benar-benar kita percayakan kepada Tuhan. Dan ayat ini memperjelas bahwa ternyata punya kita pun, segala kepunyaan kita itu adalah punya Tuhan. Dan kalau pada pagi hari ini Bapak Ibu akan memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan pemberian kepada Tuhan, mari kita taruh dalam diri kita bahwa semua ini punya Tuhan. Kalau saya kasih ke Tuhan, itu hal yang wajar saja saya kasih ke Tuhan. Toh yang saya nikmati ini pun semuanya adalah punya Tuhan. Dan percayalah kalau kita mengembalikan, memberi apa yang Tuhan punya kepada Tuhan, tentunya Dia yang adalah sumber berkat, Dia pasti akan melipat gandakannya dalam kehidupan kita. Yang penting ketika kita memberi kepada Tuhan, tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau baik dalam hidup kami. Dan kami bersyukur buat setiap berkat-berkat yang Kau beri dalam hidup kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kalau kami akan memberikan pemberian kami, memberikan persembahan kami Tuhan, kami mau melakukannya dengan dasar kami percaya kepada Tuhan. Kami mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, karena kami tahu ketika kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, kami akan melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kalau nanti Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu yang akan membawa kami untuk lebih lagi mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya kami semua pasti diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, dia tinggal dalam urapan Tuhan. Sehingga apa yang disampaikannya Tuhan merupakan isi hati-Mu bagi kami semua pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami akan memberikan pemberian kami. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu penuh syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani firman pada pagi hari ini. Saat ini kita sementara memperingati kenaikan Tuhan Yesus beberapa hari lalu, dan kita sementara setiap malam mencari kepenuhan Roh Kudus. Ada dua pesan terakhir dari Tuhan Yesus. Yang pertama, ketika dia mau mati di salib, dia hanya memesan berjaga dan berdoalah.
Tapi saat ini ketika dia mau naik ke surga dan dia dalam jangka waktu cukup lama untuk kembali, dan dia tahu murid-murid itu bagaikan domba-domba yang lemah. Ada banyak halangan, rintangan yang akan dihadapi oleh murid-murid ketika ditinggal oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Dan dia akan memberikan penolong, kuasa, ya. Penolong, kuasa yang dahsyat, yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5, firman Tuhan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah kata melarang. Kata melarang di sini dalam artian larangan. Kalau kita memasuki di jalan raya bawa mobil atau motor tanda larangan, itu ada sanksi. Begitu juga ketika Tuhan Yesus melarang murid-murid atau seseorang siapapun untuk meninggalkan Yerusalem, ada sanksinya. Kita ketahui di dalam Alkitab ada tertulis, seseorang yang meninggalkan Yerusalem turun ke Yeriko. Yeriko bayangan dunia ini. Nah, di situ dia dirampok, harta bendanya habis. Bukan itu saja, tetapi kesehatannya, tubuhnya dipukulin, hampir mati. Nah, itu sanksinya kalau meninggalkan Yerusalem. Satu lagi, tadi seseorang boleh dikatakan jemaat. Satu lagi di dalam Lukas 24, dua murid berjalan ke sebuah kampung di Emmaus yang kurang lebih berapa kilometer dari Yerusalem. Ini dua murid pelayan meninggalkan. Sanksinya apa? Matanya ada penghalang, matanya gelap. Kalau matanya gelap udah, Yesusnya aja dia nggak kenal, apalagi firman-Nya. Tapi bagi yang taat, kita coba baca dulu di ayat 8. Apa sih Roh Kudus itu? Untuk apa sih? Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa. Tanpa kuasa, tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak dapat boro-boro sampai ke ujung bumi. Untuk di keluarga aja sulit kita memberitakan. Ya. Nah, di dalam memberitakan Injil ini adalah amanat agung yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, amanat agung itu ada di pundak saudara dan saya. Ya, itu sebabnya kita mau memenangkan orang, apalagi yang belum percaya, yang dikuasai oleh iblis, itu kita akan berhadapan dengan iblisnya. Jadi kalau kita tidak punya kuasa itu, kalau kita mau ke bank, mau mengambil uang, kalau nggak ada surat kuasa nggak bakal bisa. Kuasa itu dahsyat. Nah, itu yang tidak percaya tadi ya. Nah sekarang yang percaya. Di dalam Kisah 1 ayat 12 sampai 14. Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Kisah 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang.
Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Di sini kita membaca ada beberapa hal untuk agar kita mendapat kuasa Roh Kudus. Yang pertama itu tadi berdoa. Yang kedua, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dalam kesatuan, persatuan ya, unity ya. Tuh. Dan akhirnya Roh Kudus diberikan ya. Jadi dalam arti ini itu mereka itu langsung ke Yerusalem. Ini yang taat. Nah, ketika mereka taat, di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 4, Roh Kudus turun dari mana? Kita coba lihat. Kisah 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Roh Kudus dijanjikan. Nah, sekarang bukan dijanjikan dalam Kisah 2 ini, digenapi. Janji Bapa itu ya dan amin. Beda dengan janji manusia. Janji manusia seringkali, nanti kamu saya beliin motor ya. Ya, giliran kita tagih, mana motornya? Kan saya bilang nanti. Nah, itu janji manusia. Beda dengan janji Bapa. Kenapa Bapa menjanjikan Roh Kudus? Karena murid-murid di dalam perjalanannya ke depan untuk mencapai garis finish itu banyak tantangan, halangan dan rintangan. Contohnya pemain bola, ketika dia membawa bola menuju tiang gawang, itu bukan sedikit yang menyerang, yang dari samping, yang mau merebut bola, bahkan yang menendang, menjegal. Tapi dengan kuasa Roh Kudus yang penolong dan penghibur, kita boleh sampai ke garis finish. Ada banyak orang bertanya-tanya ya. Ada banyak orang bertanya-tanya, kok saya belum dipenuhi? Semalam saya lihat banyak, 2 malam kemarin saya lihat banyak. Kok saya belum dipenuhi? Di depan saya sudah dipenuhi, di belakang saya dipenuhi, samping saya, kok saya belum? Ingat, namanya saja Roh Kudus. Roh yang kudus. Sedangkan Alkitab katakan kudus dan tidak kudus tidak bisa bersatu. Jadi harus kudus dulu, harus memperbaiki kehidupannya. Nah, kita akan masuk di dalam satu pertandingan antara Raja Ahab dengan nabi-nabi Baalnya yang 450 ditambah nabi-nabi Asyera 400 orang, semua berjumlah nabi-nabinya itu 850. Dan Nabi Elia cuma 1 orang. Pertandingan yang tidak seimbang dengan taruhan nyawa bagi Nabi Elia. Kalau dia kalah, matilah dia. Ya. Sekarang kita ke 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 17-18. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Jadi di sini ada perdebatan. Raja Ahab bilang, Nabi Elia, kamu yang mencelakakan bangsa Israel. Jadi dalam artian di sini, orang yang ikut Baal itu celaka. Selalu celaka, gampang mendapat celaka. Ya.
Bukan itu saja. Nah, untuk jelasnya mana yang benar? Nabi Elia apa Raja Ahab? Kita mundur ke ayat 1 Raja-Raja 16. 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Rupanya Raja Ahab yang bersalah. Dia bahkan membuat patung-patung, dia mengikuti Baal. Ini yang membuat sakit hati Tuhan. Jadi kalau kita bercabang hati, setengah ikut Tuhan, setengah ikut Tuhan, itu membuat sakit hati Tuhan. Atau suam-suam, panas tidak, dingin tidak. Ya, itu jangan menduakan Tuhan. Istri aja ngamuk kalau diduain. Tuhan katakan tadi membuat sakit hati Tuhan. Orang yang bercabang hati, orang yang mengikut Tuhan, meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Tolong dilanjut. Ayat 19 mungkin. 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Izebel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Ya, stop dulu. Ya. Keberanian Elia ada 3 di sini. Kalau kita pelajari, yang pertama dia berani menegur seorang raja. Kita negur camat aja, wah repot urusannya. Yang kedua, dia berani menegur satu bangsa. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang? Tadi celaka, sekarang timpang. Kita dapat kata timpang itu adalah pincang. Orang yang pincang itu jalannya nggak normal. Berapa lama lagi kamu berlaku pincang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Kalau Baal itu Allah, ikutlah dia. Orang yang ikut Baal, orang yang ikut Tuhan ada perbedaan. Yang ikut Baal mengikuti pikiran-pikiran Baal, mengikuti perbuatan-perbuatan Baal. Sama seperti orang yang belajar silat, dia mengikuti gerakan-gerakan gurunya. Tapi kita mengikuti Tuhan, kita akan ikuti apa yang Tuhan perbuat, pikiran-pikiran Tuhan. Tuhan kasih ya kita kasih, Tuhan baik ya kita baik. Jadi ada perbedaan ya antara ikut Tuhan dan ikut Baal. Sehingga Nabi Elia memastikan kalau kamu mau ikut Allah, ikut Allah. Jangan 50%, 5,5%. Tapi kita pagi hari ini kita mau ikut Tuhan 100%. Ya, enggak 50-50. Sekarang selanjutnya pertarungan. Ya. Ini yang ketiga, keberanian Nabi Elia yang ketiga. Dia berani mengadakan konfrontasi. Melawan bukan 1 loh. Bukan 100, bukan 200. Tadi kita sudah baca 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi-nabi Asyera. Jadi 1 melawan 850. Luar biasa keberanian Israel. Dengan cara apa?
Ya, dengan cara apa? Karena Baal itu ialah kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis. Ya, pertandingan dimulai. Kita baca ayat 22 terus sampai 29. 1 Raja-Raja 18 ayat 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggilan nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Ya, stop dulu ya. Pada zaman dahulu, ketika api turun, itu merupakan adalah satu mujizat yang luar biasa. Seperti contoh api turun ke semak belukar, tapi semak belukar tidak terbakar. Tadi di kisah 2, api turun dari atas. Atas itu dari atas, bukan dari bawah. Itu dari sorga, jadi bukan dari bawah, api itu dari atas. Nah, di sini ayat 25 kita ambil pelajaran. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu karena kamu ini banyak. Mengalah. Di sini mengajarkan kita mengalah. Lanjut. Ayat 26. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Oke, sebentar. Jadi nabi-nabi Baal mulai mengambil lembu, mengolahnya, dan mereka memanggil nama Baal. Tapi tidak ada suara. Dikatakan di sini tidak ada suara, ya, tidak ada yang menjawab, ya, tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Ya. Oke. Lanjut. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Stop. Berjingkat-jingkat. Jadi sama juga mereka menari-nari mengelilingi mezbah. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa setiap mezbah ialah tubuh kita, kehidupan kita yang dikelilingi oleh nabi-nabi Baal, dikuasai oleh nabi-nabi Baal, jangan harap akan terjadi mujizat. Karena api turun itu mujizat. Ya. Lalu Elia mengejek. Ayat 27. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Ya. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Mengapa Elia mengejek? Karena Elia begitu benci kepada Baal yang sudah membuat satu bangsa pilihan Tuhan bercabang hati. Dan suruh panggil lebih keras. Mungkin zaman dulu belum ada toa. Kalau zaman sekarang mungkin nabi-nabi Baal itu pakai toa. Panggil lebih keras lagi. Dan mereka menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka hingga darah bercucuran. Itu pekerjaan Nabi Baal. Jadi siapa yang ikut Baal itu
dirinya akan dirusak. Baik dengan obat, narkoba, dan lain sebagainya. Ya, sehingga adalah bercucuran. Yang lebih parah lagi, ya 20 selanjutnya. Ayat 29, sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Nah, ini yang lebih parah. Kerasukan, ikut Baal. Beda dengan ikut Tuhan, nanti sore atau mungkin sebentar. Karena waktu Tuhan memberikan janjinya itu kapan aja. Dia berikan tunggu di Yerusalem. Tuhan gak bilang jamnya. Yang penting kita taat. Ya. Ikut Baal kerasukan. Lebih baik ikut Tuhan, kepenuhan roh. Sekarang kita mulai ayat yang ke-30. Ayat 30 ini ya. Giliran Elia untuk berdemonstrasi dengan kuasa Tuhan. Elia mulai bekerja untuk satu mujizat besar. Dan Tuhan secara ajaib menurunkan api membakar mezbah persembahan Elia. Baca ayat 30 dan disambung dengan 38. Ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatkanlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ya, stop dulu. Elia bekerja sehingga menghasilkan api turun. Apa yang dikerjakan? Yang nomor satu, Elia katakan, ya, datanglah dekat kepadaku. Kalau kita pengen dipenuhin, kita harus dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang yang sudah jauh dari Tuhan. Mungkin sudah meninggalkan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dua murid yang meninggalkan Yerusalem, Tuhan beserta, berjalan bersama dia. Datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh, bukan separuh, seluruh rakyat itu kepadanya. Dalam artian bangsa ini sudah mulai taat. Karena dia lihat bosnya, Baal-Baal yang dia ikuti tidak dapat menurunkan api. Jadi yang pertama kita harus dekat. Yang kedua kita taat. Ya. Yang ketiga, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Mezbah, tubuh kita ini mezbah. Perbaiki kalau kita mau mendapat mujizat. Mezbah kita bisa bagi 3 bagian. Yang pertama kepala. Di kepala ada pikiran. Biar kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Memikirkan firman. Merenungkan firman siang dan malam. Di kepala juga ada mata. Kita bisa melihat apa yang diperlukan di gereja ini, apa kekurangannya. Kita bisa bertanya sama gembala, Pak Gembala, penangkal petir udah dipasang belum? Karena kemarin waktu ada acara di bumi apa, di tempatnya Teddy itu, di Amanjaya, rumah satu jemaat kita dihantam petir yang waktu kita kebaktian petir sampai ambruk. Terus lihat lagi apa yang kurang. Tuh, pakai mata tuh. Jangan kayak Raja Daud, mata dipakai ngintip. Tuh mata, ya. Habis mata, telinga untuk mendengar firman. Bersyukur saudara-saudara saat ini, saudara udah datang dekat kepada Tuhan. Saudara udah taat, ya. Saudara sudah mendengar firman. Sudah membaca firman, saya yakin sebentar mujizat pasti terjadi. Nah, ada kuping. Kuping itu untuk mendengar firman, bukan untuk mendengar gosip. Dengar gak? Si Anu bla 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 bla. Jangan ngomong-ngomong ya. Iya enggak.
Dia ngomong lagi, malah ditambahin. Ya itu manusia. Mulut. Nah ini nih mulut. Mulutmu harimaumu. Mulut itu dipakai untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, berdoa, ya, berkata-kata lembut, mengeluarkan kata-kata yang baik, bukan untuk ngomel. Jadi habis mulut kita lari ke tangan dulu ya. Tangan dipakai untuk memuji Tuhan, bertepuk tangan, menyembah Tuhan, mengangkat tangan. Ya. Tadi saya sudah melihat semua menyanyi, bertepuk tangan, tapi ada yang bertepuk tangannya beda, seperti ini nih. Kita biasa tepuk tangan gini. Ada yang di atas. Ada yang di bawah kalau lagi lemes capek. Yang di belakang. Tapi di Jawa, bukan di sini. Di Jawa tepuk tangannya gini. Di sini nggak ada. Di Jawa banyak. Tapi setelah saya tanya-tanya yang di Jawa tuh pindahan dari sini. Udah begitu, tangan ini masih begini. Kalau ada bertobat, saya nggak marah, saya nggak bisa marah. Udah gitu tangannya yang kerja sama mulut. Ada orang pernah datang sama saya, Om, di mana ayatnya? Kalau enggak boleh ngerokok. Tuhan kasih hikmat, di pom bensin. Di firman dia nggak mau ikutin, di pom bensin orang pada ikutin. Terus gimana supaya nggak merokok lagi? Gampang, kamu isepnya terbalik, apinya di mulut, 1 hari 2 kali. Jamin 2 hari kamu gak bakal ngerokok lagi. Karena bibirnya. Itu termasuk mesbah kita. Hati. Jaga hati. Keinginan-keinginan hati. Keinginan-keinginan daging. Jangan sampai dicuri iblis. Motor aja nggak dikunci hilang, cepet hilangnya. Hati iblis yang curi, bukan hanya dicuri, didiami. Wah, kalau udah didiami iblis, udah semua pikiran-pikiran iblis, perbuatan-perbuatan iblis, kata-kata Baal. Ya. Kaki. Bersyukur kaki saudara pakai ke gereja. Ada banyak orang kakinya menyimpang ke kiri dan ke kanan. Biar perjalanan kaki kita harus menurut rel daripada firman. Bersyukur. Jalan ke gereja. Kenapa? Di gereja ada mujizat. Iya tak? Iya. Di halamannya aja ada. Ingat gak waktu Petrus sama Yohanes masuk ke gerbang bait Allah? Ada orang lumpuh, emas dan perak aku tidak punya. Petrus enggak bawa emas, enggak bawa perak ke gereja. Tapi yang dia bawa nama Yesus. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Sembuh orang itu. Di halaman itu ada mujizat, apalagi di sini sebentar saya yakin api akan turun. Karena dia ada di sini.
2-3 orang berkumpul, dia ada di tengah-tengah kita. Kita lebih dari 2 dan 3 orang, dan saya sangat yakin dia ada bersama dengan kita. Dan ketika dia ada di sini, sesuatu pasti terjadi. Ada pemulihan, ada pertobatan, ada kesembuhan, ada kuasanya yang dijanjikan. Sehingga kita semua pulang sebentar dengan membawa berkat-berkat yang dahsyat luar biasa. Lanjut ya, mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Tolong mesbah masuk. Saya bersyukur ya, dibantu oleh staf-staf yang canggih-canggih luar biasa. Sehingga kalau staf-staf canggih begini, mereka tahu karena mesbahnya sudah diruntuhkan. Tadi dikatakan Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang sudah diruntuhkan, yang sudah diacak-acak. Kenapa diruntuhkan, diacak-acak? Kita semua tahu, api turun ke mesbah yang sudah diperbaiki. Mesbah yang baik, mesbah yang bagus. Api gak bakal turun. Itulah rencananya iblis, agar supaya kehidupan kita tidak ada mujizat. Ya. Lanjut ayat 31. Ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat satu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Oke. Terima kasih. Sebelumnya coba kita baca ayat 38 dulu. Ayat 38. Ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Api turun. Mujizat terjadi. Mujizat membenarkan bahwa Elia adalah nabi Allah. Ini di ayat 38 ya. Hanya Tuhan Allah Israel adalah Allah yang hidup, yang patut disembah. Mengapa mujizat terjadi? Mengapa api bisa turun? Enggak gratis loh api itu turun. Enggak sembarangan api itu turun. Ada sesuatu yang dikerjakan dan didoakan oleh Elia. Tadi kita sudah baca, memperbaiki mesbah. Mesbah yang ada di tubuh kita. Menyusun batu-batu dari 12 suku, disatukan untuk membangun mesbah. Nah, ini merupakan berbicara tentang unity, persatuan. Persatuan itu penting. Sama tadi ketika di Kisah 2 ayat 4. Itu bersatu sehingga Roh Kudus turun. Ya. Lalu di sini tadi di ayat 32 dikatakan ia mendirikan batu-batu menjadi mesbah demi nama Tuhan. Kalau saya lihat gereja ini luar biasa. Rata. Saya yakin tukang-tukang yang membuatnya dipilih. Kalau ada batu yang benjol, batu yang miring, batu yang rusak, dia tidak pakai. Dalam artian perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan, jangan dipakai lagi. Jalan-jalan lama, jangan dipakai lagi. Orang Majus setelah bertemu Yesus diberitahu sama malaikat, jangan pakai jalan lama. Pikiran-pikiran ya yang tidak berkenan itu
dibuang sehingga mezbah boleh menjadi, ya. Nah, baik, kembali kita jangan pakai mezbah lama, karena tadi Alkitab katakan jangan kita pakai jalan-jalan lama. Tolong diganti dengan yang baru. Makanan pun yang sudah dipersembahkan kepada Baal, jangan saudara makan. Mendirikan batu-batu menjadi mezbah. Ya. Nah, ini kalau begini saya yakin pasti mendirikan batu-batu. Jadi ada kayu, batu, dan potongan-potongan lembu. Ada kayu dulu, kayu, batu, kayu, batu. Ini lambang kekerasan hati ini. Lambang kekerasan kepala. Taruh di mezbah. Biar dibakar habis sama Tuhan. Dimurnikan seperti emas yang dibakar menjadi murni. Membersihkan kotoran-kotoran semua yang ada di mezbah di tubuh kita. Ya. Ini Elia menulis lembu. Tolong dibuka. Ini import ini. Lembu. Ada tekukur, ada domba, ada lembu. Jadi ini yang terbaik yang dibuat Elia. Lembu. Siapa yang berani bilang ini babi? Angkat. Tolong kasih lihat kiri kanan. Matanya sama Nehem. Saya ingat kalau saya lihat ada batu dan kayu api. Ketika Ishak mau dikorbankan oleh Abraham di perjalanan ke gunung, Ishak bertanya, "Bapak, ya anakku, di sini sudah ada kayu dan batu. Tapi di mana korbannya?" Abraham tidak bisa menjawab. Allah yang menyediakan anakku. Anak kecil aja tahu tentang persembahan. Bagaimana kita yang sudah 20 tahun, 30 tahun. Seringkali kita lupa kepada persembahan. Biarlah dengan jalan ini, mulai saat ini kita boleh ingat dengan persembahan-persembahan kita. Elia mempersiapkan yang terbaik. Bisa dia berikan burung tekukur, bisa dia berikan anak domba, tapi sapi. Korban orang-orang kawan-kawan kita yang terhormat di Muslim, mereka juga begitu. Ada yang kambing, ada yang sapi. Kalau yang sapi itu yang wah lah begitu ya. Lanjut, kita mau cepat. Oh, masih ada. Ayat 33. Ayat 33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Ya, sudah kita lakukan. 4. Yang 34. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya.
Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Oke. Bukan satu buyung. Dikatakan berapa buyung? Empat Empat. buyung. Berapa kali? 3 kali. Siram ya. Tutupnya ada 2. Sekali. Dua kali. 3 kali. Kita tahu semua, air adalah lambang daripada firman Tuhan. Hidup kita, mesbah kita harus disiram dengan firman. Bayangkan di pasal sebelumnya, sungai Kerit aja kering, di sungai kering, di sumur kering. Apalagi di gunung. Tapi luar biasa usaha Nabi Elia untuk mendapatkan air. Air langka, saat itu air sulit sama kayak minyak. Tapi Elia, saya tidak tahu, dia berusaha mencari air yang adalah firman untuk menyiram tubuh, kehidupannya, rohaninya. Banyak anak-anak Tuhan gitu, dan udah minggu lagi ke gereja lagi, capek deh gua katanya. Udah gitu hujan, puji Tuhan dia bilang, Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Biar hujan datang ke gereja. Ini sangat mahal sekali pada saat itu. Tapi luar biasa. Lanjut. Ayat 35, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, 35 dulu, tolong 35. Ayat 35, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Air sampai mengalir. Yang namanya mengalir keluar dari mezbah itu dalam artian penuh. Saudara isi air di ember, kalau mengalir keluar berarti penuh. Nah, ketika kita sudah penuh dengan firman, jangan makan sendiri. Beritahukan kepada saudara-saudara kita. Beri ketahuan kepada tetangga kita yang di depan. Tetangga kita di kiri, tetangga di kanan. Tetangga kita yang di atas, tetangga kita yang di bawah, kasih tahu. Ada nggak? Ada nggak tetangga di atas di bawah? Ada. Kalau saudara tinggal di apartemen di tengah-tengah, ada tetangga atas, tetangga bawah. Kecuali di belakang umpamanya nggak ada tetangga karena kuburan. Jadi bahkan air itu mengaliri parit. Kita tahu parit itu adalah tempat yang kotor, ya. Jadi mezbah yang kotor, orang-orang yang kotor, aliri. Saya pernah menginjili satu orang pembunuh di Kupang. Sementara saya menginjili dia di depan, terbatas di dinding dari papan, tim waktu itu berdoa mati-mati. Akhirnya dia menangis, Tuhan jamah dia. Dan besoknya dia ke gereja pun dia menangis. Sampai sekarang dia bertobat. Jadi aliri, gak usah takut. Ada Roh Kudus itu tadi. Bukan itu saja. Ada bunga kalau gak salah ya. Nah, bunga ini yang berbau harum. Sama dengan kemenyan dan mur. Ya.
Mesbah dalam kehidupan kita harus ada pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya itu, ada juga buah-buah yang manis, bukan buah-buah yang masam. Kalau yang buah masam itu buah daging itu, yang manis buah roh. Tuh, ada buah-buah. Oh, anggurnya ada 3 macam, ada merah, kuning, hijau, kayak lampu merah aja. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Gembala juga kalau saudara bawa ini terus dia pasti senang, apalagi Tuhan. Kalau nggak percaya coba. Ya, bukan hanya ini. Apa ini? Dompet, doi, dan doa nanti terakhir doa. Itu sebabnya semumpung selagi ada mesbah, lebih baik kita mempersembahkan ke mesbah biar nanti diberkati. Ya, ini nanti isinya mungkin saya tinggal, saya nggak tahu isinya ada berapa ini. Ya. Ada orang yang tidak mau membuka tempat hartanya. Orang Majus membuka tempat harta. Saya lihat 3 orang makan. Jadi 3-3-nya mau bayar. Yang satu udah megang uang, yang satu udah ngeluarin ATM, yang satu masih mau ngambil dompet. Udah biar gue aja yang bayar, gue bayar. Dia tarik begini nih. Yang dia tarik celananya. Jadi dompetnya nggak bakal keluar. Tapi kita semua ini mau cabut dompet. Ya, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Nanti Tuhan hitungan. Kalau umpamanya kita sudah menyumbang, kan kemarin saya udah menyumbang, masih nyumbang lagi. Nanti Tuhan udah sembuhkan, terus kita sakit berdoa, kan gua udah sembuhkan kemarin. Nah, ya kita nyumbang pun jangan. Yang paling rajin ke gereja tuh yang pakai golok gambarnya. Yang 2000. Itu yang paling rajin ke gereja. Tapi hari ini kita usahain itu jangan ke gereja. Nilai parkir aja lebih dari itu. Jangan pelit. Udah dia ngasihnya sedikit, dia nyanyi lagi. Persembahan kami sedikit sekali. Biar Tuhan menerima dengan senang hati. Tukang parkir aja saudara kasih 1000 gak bakal senang hati dia. Memang Tuhan gak bisa nyanyi. Tuhan nyanyi lagi. Berkat yang ku beri sedikit sekali. Biar engkau menerima dengan sekali, menabur 2 kali, menuai 2 kali, menabur berkali-kali, menuainya berkali-kali. Tidak menabur menuai, polisi urusannya. Pasti saudara menabur di ladang orang, menuainya di ladang orang. Lanjut. Tinggal 2 ayat lagi ya. Ayat 36. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Ya, sebentar. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu." Doa yang luar biasa, merendahkan diri. Akulah hamba-Mu, bahwa Engkaulah Allah dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan perkara ini. Atas firman Tuhan, atas kehendak Tuhan. Lanjut. Ayat 37, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku,
supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ya. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Jadi doa yang membuat satu bangsa bertobat. 38. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Mujizat terjadi. Api turun ke Mesbah. Api nggak turun ke goa-goa, ke gunung-gunung, ke batu-batu, ke Mesbah. Mesbah yang mana? Yang amburadul, yang tadi diruntuhkan nama Baal. Mesbah yang sudah diperbaiki. Api Tuhan turun. Lanjut. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel setelah melihat mujizat. Ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ini yang kedua. Yang pertama ayat 21 bagian B. Waktu Nabi Elia katakan, berapa lama lagi engkau bercabang hati? 21b. Ayat 21. Ya, baca semua nggak apa-apa. Baca semua, oke. Ayat 21, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Ini satu bukti bahwa satu bangsa yang dikuasai oleh Baal tidak dapat berkata, tidak dapat menjawab sepatah kata pun. Dalam artian dia tidak bisa berdoa, tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa menyembah, pokoknya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika melihat Mesbah sudah disambar oleh api, mereka sujud. Tadinya boro-boro mau sujud dan berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Doa Nabi Elia dijawab Tuhan. Dia ingin supaya satu bangsa bertobat. Nyatanya bertobat. Lanjut. Ayat 40. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. 850 nabi-nabi dikalahkan karena api sudah membakar, menyambar, membakar, membersihkan semua. Bagaikan emas dibakar menjadi murni. Saya undang singer untuk maju ke depan. Pertanyaannya, berapa banyak masalah saudara? Ada 100? Ada 200? 850 dikalahkan. Kecil bagi Tuhan masalah saudara, apalagi cuma 1-2. Yang penting datang dekat, perbaiki mesbah. Kita akan nyanyikan lagu, kita refnya aja dulu ya. Ku menyembahmu.
kita bangkit berdiri. Amin. Sembah Dia. Saudara-saudara, kita ke depan tidak tahu apakah yang akan terjadi dalam hidup kita, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan kita. Tapi kalau kita mempunyai Roh Kudus, kita tidak usah takut lagi dengan hari esok. Kita akan nyanyikan lagi lagu ini. Siapa yang rindu dipenuhkan Roh Kudus, saudara menyanyi dengan mengangkat tangan. Ku menyembahmu. Amin. Ku sembahmu. Haleluya. Saudara dan saya, Dia mau menyelesaikan masalah saudara. Dia mau memberikan penolongnya.
di sini. Dia akan memberikan rohnya. Siapa yang rindu? Saudara boleh mengangkat tangan. Angkat tangan. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Di sini ada gembala, ada banyak staf yang akan mendoakan saudara. Saya undang saudara maju ke depan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Maju, saudara maju. Ku menyembahmu. Saudara maju. Kita tidak dapat dengan kekuatan sendiri. Maju, yang di belakang ada maju. Maju saudara. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Dia akan membereskan hidup saudara. Dia akan menolong, menyelesaikan masalah apapun, seberat apapun, berapapun. Maju saudara. Yang di loteng, ada yang mau maju, silakan. Jangan sia-siakan kesempatan. Saya mohon hamba-hamba Tuhan agar ke depan sekali lagi maju. Dia ada di sini. Dia akan membakar saudara. Kepada siswa-siswi, maju. Siswa-siswi, turun. Siswa-siswi turun. Terima kuasa Tuhan. Masih ada, masih ada. Saudara jangan sia-siakan kesempatan saat ini. Saudara akan dibakar, dibaharui, dipulihkan. Oh, masih ada. Silakan, silakan turun. Masih ada. Sekali lagi, Tuhan ada di sini. Dia mau membereskan. Kita nyanyikan api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Menyala, menyala, menyala. Menyala. Api Kristus. Sudah menyala, Tangan di atas. sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala.
Kami percaya Tuhan, api-Mu ada di gereja ini. Roh Kudus-Mu ada di gereja ini Tuhan. Engkau sementara mencari mesbah-mesbah yang pantas untuk dibakar dengan api-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabbashika, ya Ramataka, ya Ramataka. Haleluya, bangun mesbah-Mu, bangun hidup-Mu, sehingga api itu akan membakar hidup-Mu, akan memenuhi hidup-Mu. Jangan lihat kiri kanan, tetapi fokus dengan mesbah hati hidup-Mu di hadapan Tuhan. Sehingga kemuliaan Allah, urapan Allah, pribadi Allah ada dalam hidup-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbashika, ya Ramataka, ya Ramashuka. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, jamah umat-umat-Mu dalam nama Yesus, 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 dalam nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sementara menjamah umat-umat. Engkau sementara menolong dan memberkati umat-umat. Hamba percaya Tuhan, hari ini kami akan pulang dengan perbedaan yang baik, di mana ada kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Ada hadirat Tuhan yang mengalir dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbashika, ya Rabbashika, ya Ramataka, ya Rabbashika. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima. Kita tenang sebentar. Kurabashika ya Ramataka ya Ramashuka. Ya Ramashika, Kau sementara berbicara dari hati ke hati Tuhan. Kau sementara menjamah umat-umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama. Ya Rabbashika, ya Ramataka, ya Ramashuka, Ramashuka, Ramashuka.
Kurabashika Yaramataka Yaramashika Ramashika Ramashika Ika Yarabashuka Rabashika Yaramataka Yaramashika Ramashika. Haleluya, 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 haleluya. Yes, yes, yes Tuhan. Terima kasih. Yarabashika Yaramataka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau akan datang segera Tuhan. Yarabashika Yaramataka. Yarabashuka Rabashika. Yarabashuka Rabashika Yaramataka Yaramashika. Yarabashika Ramataka Yarabashuka Rabashika. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Persiapkan hatimu. Yarabashika Yarama. Persiapkan hatimu. Dia akan datang segera menjamah hidup. Persiapkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Yarabashika Ramashika. Haleluya. Terima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Saudara-saudara, sebelum kita akan tutup dengan doa berkat. Tadi kita sudah belajar firman Tuhan yang mengatakan bahwa berkat Allah turun pada saat persembahan itu diberikan. Pada saat semua itu dilakukan dengan cara yang benar, maka di situ Israel bisa melihat bahwa kemuliaan Allah dinyatakan.
Hari ini Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu ada meja. Memang kami tidak mempersiapkan amplop buat Bapak Ibu memberikan korban persembahan. Tetapi hari ini bukan pertama kali kita melakukan hal seperti ini. Tetapi kita diingatkan kembali bahwa kita harus berani mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Sehingga sebelum saya akan berdoa berkat buat Bapak Ibu, kita akan tetap nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu tahu, kalau saya coba cicip buah anggur ini, pasti saya akan rasa manis. Dan saya pasti akan makan terus. Kalau asam, pasti saya nggak akan makan. Bapak Ibu tahulah persembahan Bapak Ibu. Apakah persembahan Bapak Ibu manis di hadapan Tuhan atau enggak? Sedikit saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Bukan memanipulasi pikiran Bapak Ibu, tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Alkitab mengatakan dalam Israel itu punya kelompok masyarakat. Mulai dari kelompok masyarakat paling miskin sampai kelompok masyarakat yang paling kaya. Dan Alkitab memberikan batasan pada zaman perjanjian lama, cara mereka datang kepada Tuhan. Cara mereka datang kepada Tuhan paling tidak ada 4 kelompok datang. Mereka yang hanya bisa kasih tepung, kasihlah tepung. Tetapi kalau mereka bisa kasih burung merpati, dan itu adalah bagian dari kehidupan Yesus pada saat itu, keluarga Yesus hanya bisa kasih merpati pada saat mereka mempersembahkan sesuatu. Kemudian ada kelompok yang disebut dengan kelompok di mana mereka bisa memberikan kambing. Kalau mereka bisa memberikan kambing, mereka wajib memberikan kambing. Tetapi ada kelompok yang lebih tinggi, yaitu mereka harus bisa memberikan lembu. Kalau mereka bisa memberikan lembu, mereka wajib memberikan lembu. Dan itu bukan sesuatu yang harus ditawar di dalam perjanjian lama. Dengan kata lain begini, kalau orang itu pantas memberikan burung merpati, maka dia tidak boleh kasih tepung. Karena itu berarti persembahannya gak akan diterima. Itu berarti persembahan itu gak pantas. Bapak Ibu tahu apa yang pantas yang Bapak Ibu saudara-saudara akan berikan sama Tuhan. Maka itu yang akan menentukan berkat Allah turun atas hidupmu. Kalau itu pantas dan berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya sambil kita nyanyikan pujian ini, Bapak Ibu persiapkan persembahan. Doakan Tuhan, aku ingin memberikan sesuatu bagi engkau. Dan kalau Bapak Ibu sudah serahkan, percaya itu adalah milik Tuhan. Dan taruh bahwa Tuhan juga pasti akan memberkati. Ya, kita nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu persiapkan. Kalau sudah persiapkan, silakan Bapak Ibu bisa meletakkan persembahannya di meja. Dan setelah itu kita akan berdoa, biar persembahanmu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Bisa letakkan di meja yang sudah ada. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Holy. Bapak Ibu yang sudah memberikan korban persembahan tetap tinggal berdiri dan kita akan berdoa. The Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, 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 are you Lord God Almighty?
the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Terima kasih Tuhan, karena api itu ada di gereja. Sekinah kemuliaan-Mu ada di gereja. Bahkan itu sementara memancar dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami mengangkat hidup kami Tuhan. Kami membawa hidup kami. Jamah kami Tuhan, hadir bagi kami Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Persiapkan hatimu biar berkat Allah turun atas hidup. Berteriaklah sama Tuhan. Ya Rabashika ya Ramataka ya Ramasuka ya Ramataka. Dalam nama Yesus engkau diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus yang sakit hari ini disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus yang punya persoalan dan masalah dilepaskan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus hari ini yang terikat dengan segala keinginan-keinginan yang tidak berkenan, dalam nama Yesus dilepaskan. Dalam nama Yesus, mereka yang mengalami krisis dalam keuangan, Hamba percaya di saat hati mereka terbuka kepadamu, dalam nama Yesus mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami pulang dengan sukacita Allah, kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan penghiburan, kami pulang dengan pengharapan bahwa hidup kami dijamin oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan, terima anugerah Tuhan, terima segala kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena hari ini berkat-berkat yang sudah kami berikan, baik berkat tubuh, jiwa, dan roh yang sudah kami bawa lewat ibadah kami, maupun persembahan yang kami sudah berikan, hamba percaya dalam nama Yesus semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga pada saat kami akan keluar dari gereja, dengan kemurahan Tuhan, Lima Rayon sudah mempersiapkan berkat bagi jasmani kami. Mereka sudah mempersiapkan dengan baik. Mereka sudah berkorban untuk melayani semua jemaat-jemaat. Hamba berdoa kepada rayon-rayon yang sudah mempersiapkan ini semua. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap jeripayamu, setiap pengorbanan kalian diberkati oleh Tuhan. Dan apabila kami akan menikmati berkat-berkat ini, kami pun pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengajarkan kami terus untuk tetap dekat lagi kepadamu, melakukan kehendak-Mu. Dan kami tahu bersama-sama dengan Tuhan kami cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Om Hani yang sudah melayani, kami percaya dia juga akan dipakai oleh Tuhan sebagaimana ayat yang dia sudah dapat di awal tahun ini. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap pelayanannya, dan di dalamnya Yesus dipermuliakan, Yesus ditinggikan. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal buat selama-lamanya. Dan itu sebabnya jemaat Tuhan yang diberkati dengan iman, kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan penghantaran di dalam Allah Roh Kudus, pasti tinggal menyertai kita semua mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sedikit saja buat kita
Ya, saya berterima kasih buat rayon Kemiling Kupang, kemudian rayon Keteguhan, rayon Sumur Batu, rayon Bumi Waras yang sudah bersama-sama melayani. Saya percaya kita juga diberkati, dan kita jemaat, ayo kita bilang terima kasih dong, angkat tangan kita buat kelima rayon ini. Ya, puji Tuhan. Ya, saya percaya kita semua akan memperoleh damai dan sejahtera Tuhan. Nikmatilah berkat-berkat, dan jangan lupa kita tetap berdoa selama beberapa hari ke depan ini, biar kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan selalu menjadi bagian kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, dan selamat menikmati berkat-berkat yang sudah disiapkan. Ada di bawah basement dan ada juga di bagian halaman. Ya, ada beberapa kursi yang sudah disiapkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.